Shalom, saudara-saudara kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan dengar firman Tuhan. Kita berdoa dulu. Bapa kami di surga, Bapa kami yang baik, yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Di sini kami berkumpul Tuhan oleh karena kasih karunia Tuhan, untuk datang memuji memuliakan nama-Mu, dan menerima firman Allah, dan melakukan firman-Mu. Biar Roh Kudus mengurapi kami semua. Roh Kudus berkata-kata melalui hamba-Mu, sehingga firman-Mu menjadi satu kekuatan jawaban mujizat bagi kami semuanya. Menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami serahkan acara ibadah ini dari permulaan sampai selesai dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, kita masih meneruskan bahwa kita yang percaya ini, yang sudah dipanggil, dipilih oleh Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi firman Tuhan ini hidup karena Roh Kudus yang memimpin. Kalau tidak ada kuasa Roh Kudus, huruf mematikan dan Roh Kudus yang menghidupkan. Itu kata firman Allah di Korintus. Maka firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10b. Demikian firman Tuhan. Aku datang, Yesus datang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Yesus datang supaya kita yang percaya kepadanya memperoleh kehidupan kekal selama-lamanya. Hidup dalam dunia, bahagia, diberkati, berlimpah-limpah. Karena firman Allah berkata, dalam hidup ini ada kelimpahan. Sementara kita di bumi ada kelimpahan. Di surga bahagia selama-lamanya. Bagaimana saudaraku? Seseorang yang mau mempunyai hidup di dalam nama Yesus dan berkelimpahan. Pembacaan ini sebenarnya Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat 15. Di dalam ayat pertama berkata 2 dan 3 bahwa Yesus adalah pintu. Jadi barang siapa yang mau datang kepada Yesus harus melalui pintu. Kita diumpamakan domba-domba. Yesus diumpamakan gembala. Jadi domba itu harus melalui pintu. Pintu itu adalah Yesus sendiri. Yesus itu adalah gembala. Kita domba-dombanya mendengar suaranya. Domba-domba itu harus mendengar dan mengenal suara gembalanya. Demikian juga kita. Kita domba-dombanya yang sudah dipanggil, dipilih. Maka kita harus mendengar gembala kita yang agung, yaitu Yesus. Mendengar firman Tuhan, merenungkan firman itu, dan melakukan firman itu. Barang siapa yang tidak melalui pintu, maka dia disebut pencuri dan perampok, bahkan pembunuh. Maka kita harus melalui pintu, yaitu Yesus gembala yang agung. Baru kita domba yang dipanggil menurut namanya masing-masing. Dan firman Allah berkata di dalam Mazmur pasal 23 bahwa Yesus adalah gembala yang baik, membawa domba-dombanya ke rumput yang hijau. Artinya apa? Artinya kita diberkati dalam hal lahiriah dan dibawa ke air yang tenang, dan juga diberkati dalam berkat rohani, damai sukacita dari firman Allah dan Roh Kudus. Dan kita selalu dilindungi, dipimpin. Kalau ada malapetaka, Dia menyertai kita, menolong kita. Bahkan kebajikan dan kemurahan selalu menyertai kita. Karena itu janji Tuhan. Sehingga kita menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, itulah sebabnya maka domba-domba itu harus selalu mendengar suara gembala. Artinya apa? Artinya dalam Wahyu pasal 2, pasal 3,
di mana contoh 7 jemaat. Jemaat Laodikia, Efesus, Smyrna, demikian juga Philadelphia, Sardis. Ada 7. Mereka selalu mendengar apa kata roh. Yesus adalah roh. Dia selalu berbicara kata roh. Jadi kita pun harus selalu mendengarkan apa kata gembala melalui kuasa Roh Kudusnya. Seperti Efesus, dia harus bertobat kembali kasih yang mula-mula. Memang dia sudah percaya, dia sudah setia, dia sudah tekun, tetapi kasih yang mula-mula itu hilang dari dia. Jadi banyak oknum gereja akhir zaman ini masih rajin ke gereja, masih rajin beribadah, masih rajin melayani sebagai majelis, sebagai hamba Tuhan. Tetapi cita mula-mula, waktu dia dipanggil pertama sekali, dipanggil oleh Tuhan Yesus, itu mulai hilang. Waktunya mulai kurang, dan perkataannya, dan perbuatannya. Dan Tuhan melihat dari surga kepada sidang Efesus, harus bertobat. Kalau tidak, kaki dia dipindahkan ke yang lain. Demikian juga yang lain, seperti sidang di Smyrna. Mereka pun harus mendengar firman Allah. Mereka sebenarnya ada kuasa Tuhan, tapi mereka kurang yakin. Sehingga firman Tuhan berkata, supaya mereka setia sampai langkah terakhir, sampai mati. Karena Tuhan izinkan ada ujian percobaan. Tetapi setialah karena Tuhan membuka jalan. Immanuel, Tuhan menyertai. Supaya dia keluar dan kuat. Dia pun harus mendengar firman Tuhan. Karena di sana ada ajaran yang salah. Ajaran Bileam yang selalu melihat materi, melihat hal-hal lahiriah. Sehingga dia harus bertobat juga. Demikian juga sidang Tiatira. Dia harus mendengar firman Allah. Dia harus sungguh-sungguh merenungkan firman itu dan melakukannya. Karena di sana ada kenajisan, yaitu wanita Isabel, di mana dia banyak najis, sehingga dia diuji, dicobai melalui penyakit, dan dia harus bertobat. Demikian juga jemaat di Sardis, dia pun harus juga bertobat. Harus betul-betul kudus. Jangan dia mencemarkan segala pakaiannya, artinya dosa-dosa. Demikian juga contoh yang lain, yaitu sidang Philadelphia. Sidang Philadelphia ini adalah satu gereja menjadi contoh teladan di akhir zaman. Dia mendengar firman Allah, apa kata roh, dan apa yang dia dengar, sedikit dilakukan sedikit, banyak dilakukan banyak. Jadi dia menuruti segala perintah Tuhan. Maka firman Allah berkata bahwa kepada gereja seperti Philadelphia ada kunci Daud. Artinya apa? Kalau pintu sudah dibuka, orang, iblis tidak bisa menutup. Kalau pintu sudah ditutup, iblis atau orang tidak bisa membuka. Jadi benarlah kata Yesus, di mana dia berkata kepada murid-murid, kepada Rasul Petrus, Rasul yang lain, segala kuasa kuberikan kepada kalian untuk menahan kuasa yang ada di dunia ini, kuasa udara, kuasa iblis. Ada kuasa dari Yesus, yaitu kuasa Roh Kudus. Itulah yang kuasa yang luar biasa. Sesuai dengan 1 Yohanes 4 ayat 4. Bisa menahan segala kekuatan iblis. Bisa menahan segala virus-virus penyakit. Bisa menahan segala gerak-gerik iblis yang mau menjatuhkan kita. Itulah sebabnya sidang Philadelphia dipuji oleh Tuhan. Karena dia mendengar firman Allah, merenungkan firman Allah, dan melakukan firman Allah. Maka kunci Daud ada sama dia. Membuka dan menutup. Luar biasa. Jadi demikian juga kita, saudaraku. Hendaklah kita seperti sidang atau gereja di Philadelphia. Tahu sedikit firman, lakukan. Tahu banyak firman, lakukan. Maka kita nanti
akan mempunyai kuasa yang luar biasa. Biarpun ada kalajengking kita injak. Biarpun ada ular, tidak ada kuasa ular sama kita. Sehingga kuasa iblis setan betul-betullah sudah dihancurkan, yaitu di kayu salib. Karena Yesus gembala yang baik, memberikan nyawanya untuk domba-domba. Dan itu sudah dibuktikan di kayu salib. Yesus sendiri memberikan nyawanya di kayu salib. Dipaku kakinya dua-dua, dipaku tangannya dua-dua. Kepalanya pakai mahkota duri. Dada itu dengan tombak. Ada 5 luka. Dan 5 luka inilah pertanda untuk menghancurkan segala tipu muslihat iblis setan itu. Segala kekuatan iblis setan, ular naga itu, antikris, dan nabi-nabi palsu itu. Dan kuasa Roh Kudus yang ada pada Yesus. Kuasa Roh Kudus itu juga yang ada pada kita. Sebab itulah, maka kita menjadi pemenang. Domba-domba itu menjadi pemenang. Domba-domba yang gemuk, yang sehat. Sehat rohani, sehat jasmani. Bahkan berlimpah-limpah. Artinya apa? Artinya hidup kita bisa memberkati banyak orang. Karena gembala itu selalu di depan menjadi contoh dan teladan. Maka domba-dombanya mengikuti dari belakang. Tuhan Yesus sebagai gembala, dia berkata, aku mengenal suara domba-dombaku. Jadi kalau kita domba-dombanya Tuhan, anak-anak Tuhan, maka Tuhan selalu mendengarkan doa kita. Sampai Yesus berkata, satu rambut pun tidak bisa jatuh dari kepala kita kalau tidak seizin Tuhan. Jadi luar biasa Tuhan merawat kita. Sampai kita diumpamakan seperti biji matanya sendiri. Itulah domba yang selalu menurut melakukan firman Allah. Dan domba itu selalu mendengar suara gembalanya dan mengenal suara gembalanya. Jadi kita pun di akhir zaman ini harus peka mendengar suara Roh Kudus. Apa yang mau terjadi besok, lusa, dan seterusnya. Apa yang mau terjadi sebelum pengangkatan gereja Tuhan. Apa yang perlu kita lakukan. Banyak yang kita sudah baca firman Allah dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau kita masuk dalam pimpinan Roh Kudus, maka dalam tulisan Yoel pasal 2, bahwa gereja Tuhan akan menuai besar-besaran, yaitu hujan awal, hujan akhir. Ini berbicara gerakan Roh Kudus. Domba-domba yang mendengarkan suara gembala akan mendengar suara Roh Kudus. Yaitu apa? Penuaian jiwa-jiwa besar-besaran. Sebelum masuk zaman antikris, gereja Tuhan harus menuai dulu 2 kali lipat, hujan awal, hujan akhir. Dan itu juga pernah terjadi, yaitu kepada Elisa. Waktu Elia naik ke sorga, maka Elia bertanya kepada Elisa, Elisa, apa yang kau minta daripadaku? Aku minta hanya kedua roh. Kedua roh. Artinya apa? Ini satu nubuatan tentang akhir zaman ini. Kedua roh itu maksudnya gerakan Roh Kudus. Yaitu yang pertama waktu zaman rasul-rasul, Rasul Petrus, Rasul Yohanes, Rasul Paulus. Waktu hujan akhir, sekaranglah gerakan Roh Kudus. Mari, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kita lebih sungguh-sungguh lagi sebagai domba yang baik, yang tunduk, yang selalu menurut apa kata gembalanya. Kita dibawa ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Tuhan selalu berjanji menyertai kita. Bahkan kita diam di rumah Tuhan. Artinya apa? Tubuh, jiwa, roh kita ini adalah rumah Tuhan. Menurut Korintus, kita ini rumah Allah, rumah Roh Kudus. Diam dalam diri kita. Tubuh, jiwa, roh kita ini miliknya Tuhan. Maka kita dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Tuhan minta kita korbankan hidup kita ini, korban yang hidup, lagi kudus. Jadi waktu kita yang singkat ini, kita pergunakanlah menjadi domba yang baik. Yang melakukan perintah gembala. Kalau gembala menyuruh pergi, kita akan pergi. Kalau gembala berkata berdoa, kita akan berdoa. Mari kita mendengarkan suara Roh Kudus. Kita harus peka mendengarkan suara Roh Kudus. Karena banyak akan terjadi mujizat-mujizat akhir zaman. 9 karunia-karunia Roh Kudus dan 9 buah-buah Roh Kudus akan bekerja dengan bersamaan. Sehingga bagaimana kita melihat hikmat bijaksana dari Roh Kudus akan bekerja dengan mujizat kesembuhan dan iman dan membedakan roh dan bernubuat dan menafsir
mendengar apa arti bahasa roh itu. Dan itu dikaruniakan Tuhan akhir zaman ini. Dengan buah-buahnya kasih. Kita membantu banyak orang yang membutuhkan. Sehingga dalam perbuatan kita mereka melihat bahwa Yesus ada, maka mereka bertobat. Kita akan mengasihi mereka, menolong mereka. Dengan penuh kesabaran, dengan penuh kasih. Ada penguasaan diri, ada pengampunan. Dan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam perkataan, dalam perbuatan. Sebab itulah, Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan. Mari kita menjadi domba yang baik. Jangan kita seperti satu lagi jemaat di Laodikia. Jemaat di Laodikia ini, gereja Laodikia ini, suam-suam kuku. Tidak dingin dan tidak panas. Jadi dia tidak mengerti firman Allah. Dia berkata dia kaya. Mungkin kaya dalam hal lahiriah, dalam hal jasmani, dalam hal pikiran manusia. Tapi diukur dengan rohani. Dia miskin, dia melarat. Dia harus membeli. Dia harus membeli. Kalau dia bisa membeli. Seperti perempuan yang bodoh. Dia terlambat membeli. Tidak ada lagi urapan. Tapi perempuan yang bijak sudah siap sedia minyak urapan. Itulah domba yang baik. Yang selalu tunduk kepada gembala yang baik. Sebab itulah Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita setia sampai akhir untuk melakukan firman Allah. Dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.